Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ibu Krisna Adiputra, nomor absen 18 dari kelas 12 IPA 1. Hari ini saya akan melaksanakan tugas ujian praktek kimia menguji reaksi eksoterm dan endoterm. Tujuan dari praktek ini adalah untuk mengetahui pelepasan dan penyerapan kalor dari reaksi eksoterm dan endoterm. Alat dan bahan yang diperlukan adalah 2 gelas, yang satu berisi air dan yang satu akan diberi cuka. Yang kedua adalah karbid, baking soda atau soda kue, dan sendok. Berikut adalah proses uji cobanya. Langkah yang pertama adalah masukkan batu karbit ke dalam gelas yang sudah diisi air. Lalu lihat reaksi yang terjadi. Karena saya merasa reaksinya kurang, saya tambahkan lagi batu karbitnya. Nah, pada saat saya memegang permukaan gelas, saya merasakan panas pada permukaan gelasnya. Yang kedua adalah siapkan gelas dan isikan dengan cuka. Lalu beri 1 gelas cuka ini dengan baking soda atau soda kue. Nah, pada saat saya memegang permukaan gelas, saya merasakan permukaan gelas terasa dingin. Hasil percobaan yang saya dapat dari uji reaksi endoterm dan eksoterm menggunakan media air, karbid, cuka, dan soda kue yaitu: yang pertama, pada saat air atau H2O yang ditambah dengan karbid atau CaC2 mengalami reaksi eksoterm, bisa dirasakan saat tangan kita menyentuh permukaan gelas kaca yang akan terasa panas. Reaksi ini terjadi karena kalor yang dihasilkan pada suatu proses atau karbid yang dipindahkan dari sistem ke lingkungannya. Jadi, jelas akan terasa panas saat disentuh. Rumus kimianya yaitu CaC2 ditambah H2O menjadi CaOH2 ditambah C2H2. Yang kedua yaitu cuka atau CH3COOH yang dicampur dengan soda kue atau NaHCO3 mengalami reaksi endoterm. Bisa dirasakan saat tangan kita menyentuh permukaan gelas kaca yang akan terasa dingin. Reaksi ini terjadi karena perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem, sehingga suhu lingkungan turun dan menjadi lebih dingin. Rumus kimianya yaitu NaCO3 ditambah CH3COOH menjadi CH3COONA ditambah CO2 ditambah H2O. Kesimpulan yang saya dapat dari percobaan tadi adalah reaksi eksoterm terjadi pada larutan air atau H2O yang dicampur dengan karbid atau CaC2. Reaksi eksoterm ini terjadi karena adanya perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan yang menyebabkan terjadinya rasa panas pada permukaan gelas. Yang kedua yaitu reaksi endoterm terjadi pada larutan cuka atau CH3COOH yang dicampur dengan soda kue atau NaHCO3. Reaksi endoterm ini terjadi karena adanya perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem yang menyebabkan terjadinya rasa dingin pada permukaan gelas. Sekian video uji coba reaksi eksoterm dan endoterm dari saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata dan perbuatan. Saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.